Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kentar Novel Mubaryanto dari P103. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh penerapan metode just in time terhadap efisiensi pembelian dan persediaan di PT Spektrum Kanja Cemerlang. Berikut merupakan background story atau alasan latar belakang dari pemilihan topik ini sendiri. Yaitu yang pertama dari berawal dari masalah pribadi yang mengalami kesusahan dalam melakukan manajemen bagian operasional khususnya di bidang khusus supply chain pada bisnis F&B. Masalah ini menyebabkan adanya pembengkakan biaya pada perawatan stok yang saya miliki dahulu, terus peneliti melakukan beberapa studi latur yang setelah dikaji dan dibantu dengan rasa penasaran, peneliti memikirkan cara melakukan manajemen pada skala usaha atau industri. Berikut merupakan latar belakang yang saya kaji. Yang pertama ada dari Global Market Report yang dikaji oleh The Business Research Company, di mana di sini dilakukan forecasting pada tahun 2024 sampai 2029 dan secara grafik compound annual growth rate-nya akan naik sebesar 5,3%. Sedangkan pada Indonesia Inc. Market HHI Index Trend of Export Countries yang dikaji oleh 6W Research di tahun 2023, hal ini mengalami penurunan kompetitor yang masih dikategorikan secara moderat. Oke, jadi latar belakangnya dalam dunia bisnis yang terus memiliki kompetisi, efisiensi dalam proses pembelian dan manajemen persediaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Tentunya ada biaya penyimpanan yang tinggi, ini mencakup biaya gudang, asuransi, dan risiko kerusakan barang yang dapat membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya ada GIT yang merupakan variabel yang saya gunakan, yaitu menurut Agus 2010, GIT adalah pendekatan manajemen yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk pemborosan dalam proses manufaktur atau operasional lain. Metode ini memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal, yang berarti merupakan perusahaan dengan nol persediaan dan melakukan aktivitas saat ada pesanan. Hal ini ditujukan untuk merekam sistem just in time, maka diharapkan perusahaan dalam proses produksinya akan memiliki biaya yang rendah. Harga jualnya dapat dimaksimalkan dan memaksimalkan profit margin. Berikut merupakan latar belakangnya dari apakah ada selisih biaya pembelian, terus apakah ada peningkatan nilai efektivitas, apakah ada dampak penerapan metode just in time dari perusahaan yang saya teliti. Terus batasan penelitiannya, yaitu penelitian ini bukan penelitian pertama yang membahas tentang metode dan variabel ini. Terus juga penelitian ini hanya membahas penerapan metode GIT pada PT Spektrum Kanja Cemerlang. Tujuannya itu membandingkan serta menganalisis selisih biaya, pembelian dan penyimpanan perusahaan, terus menilai efektivitas penerapan metode just in time, terus juga menganalisis dampak penerapan metode just in time terhadap efisiensi dalam pembelian suplai perusahaan. Baik, berikut merupakan kajian literatur yang saya tahu, yaitu persediaan merupakan aset yang disimpan untuk digunakan dalam kegiatan produksi. Jenis dan persediaan perusahaan sendiri tentunya dapat dikategorikan sebagai aktiva yang selalu mengalami perubahan. Contohnya seperti menurut Stevenson, persediaan bahan baku dan suku cadang, barang dalam proses, barang jadi, barang dalam transit. Jadi di bab 2 yang pembelian ini bisa dikatakan menurut Heiser dan Render pada 2010, pembelian persediaan merupakan cadangan bahan-bahan atau barang baik yang siap dijual maupun yang masih dalam proses. Terus di sini nilai efektivitas menurut Gibson bisa dinyatakan secara kualitatif, yaitu ada 5 parameternya, yaitu konsistensi ketersediaan barang, tidak adanya kekurangan barang, hubungan yang baik dengan pemasok, lead time yang stabil dan singkat, serta peningkatan kepuasan pelanggan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada just in time atau JIT sendiri yang sudah saya sebutkan. Just in time adalah metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memastikan barang persediaan yaitu nol dan juga pembelian itu sesuai dengan kebutuhan. Terus pada Vincent 2000 menambahkan bahwa JIT membantu perusahaan menghasilkan produk secara tepat waktu dan jumlah yang sesuai permintaan. Berikut merupakan rumus perhitungannya yang berdasarkan pengiriman optimal menurut Render dan Heiser pada 2010, yaitu berdasarkan load kuantitas, yaitu N dikali Q terus diakar, terus ada tingkat kapasitas minimum, yaitu Q per M dikuadratkan, berdasarkan tingkat persediaan rata-rata Q per 2 kali A dikuadratkan, terus persentase tingkat penghematan biaya 1/1 min P kuadrat dibagi. Berikut merupakan perhitungan JIT-nya, yaitu yang subpoin lainnya yaitu total keseluruhan biaya dengan rumus 1/akar N dikali T, terus berdasarkan nominal optimal jumlah persediaan yaitu Q sama dengan Qn per N,
Perhitungan total penghematan S sama dengan 1 dikurangi 1/akar N dikali T. Dalam penelitian yang dikaji, metodologi yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan exploratory sequential yang menunjukkan just in time yang menjadi variabel independen dan juga efektivitas pembelian dan juga penjualan sebagai variabel dependen yang saya gunakan. Dari metodologi penelitian ini merupakan rumusan dan juga sumber yang saya dapatkan dari Reiner dan Heiser pada tahun 2010. Berikut merupakan rumus-rumus yang saya gunakan dalam perhitungan. Di sini merupakan variabel dependen yang saya gunakan yaitu efektivitas pembelian dan juga efektivitas persediaan, yang dimana saya melakukan wawancara terstruktur dengan skala pengukuran ya, tidak, dan keterangan tambahan. Terus lanjut pada alur penelitian saya melakukan identifikasi massa terlebih dahulu dan melakukan studi literatur dan juga pencarian data yang dapat diakut, terus penentuan jenis variabel yang akan digunakan, terus habis menentukan variabel, saya menentukan jenis variabel yang akan digunakan, penentuan jenis variabel yang akan digunakan, terus juga melakukan kesimpulan dan juga saran. Berikut merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.